Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang baik, namaku Mila. Aku tidak tahu harus memulai kisahku dari mana. Masalah yang kuhadapi begitu kompleks. Tidak hanya rumah tanggaku yang hancur karena perselingkuhan yang dilakukan suamiku, namun hubunganku dengan mertua juga kurang baik setelah aku berhenti kerja. Aku dan suami menikah di tahun 2014. Pernikahan kami berjalan bahagia. 1 bulan setelah menikah, Allah menguji kesabaranku. Suamiku berkenalan dengan seorang wanita saat dinas keluar kota. Dari pop-up BBM-nya, karena waktu itu masih pakai ponsel BlackBerry, masuk pesan yang tidak sengaja aku baca. Perempuan itu masih muda, statusnya mahasiswi. Singkat cerita, aku menegur suamiku. Aku hanya menegaskan, jika suami memilih perempuan itu, maka aku siap mundur. Suamiku lantas meminta maaf dan berhenti. Meskipun perempuan itu tidak mau berhenti, bahkan rela jika akan menjadi maduku. Di tahun 2015, tepatnya setelah 1 tahun menikah, kami memutuskan untuk melakukan program hamil di dokter kandungan. Dimulai dari pemeriksaan kondisi kesehatan kami, analisa sperma maupun USG, dan pengecekan sel telur. Dunia kami rasanya runtuh saat hasil analisa sperma itu keluar, yang menyatakan bahwa suamiku mengalami kelainan sperma. Kondisi di mana pergerakan, jumlah dan bentuk sperma jauh dari normal. Di saat itu suamiku mentalnya jatuh. Aku pikir aku harus menjadi penyangga, memberikan jaminan bahwa aku tidak akan selangkah pun meninggalkan dia, membuat dia kembali optimis bahwa kami masih bisa memiliki anak dengan melakukan pengobatan sesuai saran dokter. Pemirsa, kami adalah anak pertama dari masing-masing keluarga, sehingga kehadiran cucu pertama begitu diharapkan dari kedua belah keluarga. Pelan-pelan kami memberitahu kondisi kami pada keluarga, mengharapkan doa serta pengertian. Namun sayangnya mertuaku tidak percaya dengan hasil medis. Beliau selalu memberikan tuntutan dan tekanan padaku. Terlebih kami masih tinggal dalam satu rumah dengan mertua. Secara mental, aku akui aku tertekan. Apalagi tuduhan-tuduhan jika aku mandul, aku terlalu sibuk kerja, hingga tidak bisa mengurus suami. Jujur aku sedih. Bukankah seharusnya orang-orang terdekat kami memberikan support, bukan malah mencela kami yang sedang berusaha itu? Harapanku saat itu hanya ingin mertua faham jika seorang anak itu datang dari dan atas kehendak Allah. Waktu terus berjalan, membuatku ikhlas jika menjadi ibu tidak harus hamil dan melahirkan. Aku ikhlas menua bersama dengan suami tanpa anak sekalipun. Pemirsa, rumah tangga kami masih baik-baik saja. Kami memiliki rumah baru di tahun 2019. Setelah itu aku memutuskan untuk resign dari pekerjaan. Aku hanya ingin saat suamiku pulang kerja, makanannya sudah siap di atas meja, rumah dalam kondisi bersih, dan aku tidak kelelahan, agar kami bisa mendapatkan momongan sebagai usaha terakhir. Sayangnya niat baikku tidak berjalan dengan baik. Mertua dan suamiku yang awalnya setuju untuk aku resign mulai berubah. Mertuaku menganggap aku membuat hidup susah anaknya. Mertuaku menganggap aku membuat hidup anaknya susah karena harus menghidupiku yang tidak menghasilkan uang lagi. Dalam hal ini aku terpukul. Bukankah selama bekerja aku tidak pernah meminta nafkah dari suami saat itu? Aku terbiasa hidup mandiri. Kebutuhan dapur, bahkan sandang suami pun sepenuhnya dari pendapatanku. Karena uang suami kami alokasikan untuk ditabung. Bukankah memberi nafkah memang tanggung jawab suami terlepas aku bekerja atau tidak? Dari sini sikap mertuaku berubah drastis. Beliau bahkan tidak segan menunjukkan rasa tidak sukanya padaku di hadapan umum. Puncak dari masalah terjadi saat suamiku kepergok selingkuh dari pop-up pesan WhatsApp. Pesan yang seharusnya tidak dilontarkan oleh seorang pria yang beristri kepada perempuan lain. Pesan bernada sensualitas, di mana mereka akan janjian untuk check-in bersama setelah PSBB selesai. Air mataku menetes seketika. Aku menangis tanpa suara, tanpa membuat masalah menjadi besar. Aku meminta suami berhenti. Saat itu beliau meminta maaf dan mengaku hilaf, dan aku dengan mudahnya memaafkan beliau. Awal tahun 2021, kami bertengkar hebat. Aku menyadari perubahan sikap suami. Lebih suka mojok bermain ponsel sendirian.
bepergian sendirian dan tidak lagi menyentuhku. Dalam artian tidak mau memberikan nafkah batin. Aku menanyakan apa maksud dari sikap beliau. Apa salahku padanya? Apa yang dimau beliau dariku? Dan lantas mau dibawa kemana rumah tangga kami? Sampai kapan dia bersikap seperti itu? Dengan enteng dia hanya menjawab, "Ya, gak bagaimana-bagaimana. Kamu gak punya salah dan perlu berubah." Sebagai istri aku menyadari jika banyak sekali kesalahanku. Terlebih saat beliau mengungkit kembali soal aku keluar dari pekerjaan hingga membuat dia harus banting tulang sendiri. Aku sudah membantu dia dengan berjualan siomay, otak-otak, dan cireng. Semua pekerjaan aku lakukan sendiri, dari mulai membeli bahan, mengelola, mengantarkan pesan, dengan harapan aku bisa memotong kos pekerja. Namun seolah tidak ada harganya sama sekali apa yang aku lakukan. Sikap beliau begitu dingin padaku. Tidak ada kasih sayang. Bahkan memegang aku hanya saat berpamitan berangkat dan pulang kerja saja. Pemirsa, di bulan Juli 2021, aku kembali mendapatkan pop-up pesan WhatsApp dari nomor baru. Hanya sebuah kata. Di mana pesan-pesan sebelumnya sudah dihapus. Hatiku kembali terluka. Apalagi saat aku bertanya sejauh mana hubungan mereka. Suamiku menjawab dengan gamblang dan jujur, tanpa ingin menambah masalah yang sudah ada. Aku kembali meminta suami untuk berhenti. Kesabaranku kembali diuji. Di bulan Oktober aku mengetahui jika mereka tidak sama sekali mengakhiri hubungan terlarang itu. Ditambah status wanita itu masih istri orang lain dan memiliki 2 orang anak. Andai saja wanita itu berstatus single, mungkin aku akan mendatangi dia dan aku akan meminta suamiku menikahinya sekalian. Suamiku dengan jelas mengakui apa saja yang mereka lakukan, di mana saja, dan seintim apa hubungan mereka. Suamiku dengan santai mengatakan perasaan cinta dan sayangnya pada perempuan itu. Yang paling membuatku hancur, dia lebih memilih wanita itu daripada aku. Kuakui, aku bukanlah pilihan yang terbaik memang. Aku tidak terlahir kaya seperti perempuan itu. Aku hanya pengangguran sementara dia PNS. Aku tidak terawat sementara dia sangat cantik dan berpenampilan menarik. Aku bukan wanita penurut. Aku tidak berkata lembut, karena memang aku tidak suka berpura-pura, tidak suka berbahasa basi, bahkan mencari muka di hadapan orang lain. Apalagi yang bisa dimanggakan dariku. Aku memilih diam dalam menghadapi masalah ini, berintrospeksi diri. Aku juga akhirnya memilih menarik diri dari keluarga, karena aku tidak mampu menyembunyikan luka dalam tatapan mataku. Sejatinya aku bertahan hanya karena memikirkan orang tua dan mertuaku sendiri. Oh ya, berbicara soal mertua, aku bercerita pada beliau dengan harapan agar beliau bisa menegur suamiku untuk berhenti berbuat dosa dan merusak rumah tangganya sendiri dan juga rumah tangga orang lain. Sayangnya mertua seolah bersikap biasa saja dalam menghadapi masalah itu. Aku ingat satu kata yang membuat hatiku menjerit saat beliau menyarankan agar aku mengambil anak hasil hubungan mereka kalau sang wanita itu hamil nanti. Hingga akhirnya kekuatan batinku lenyap kala mendapati riwayat pencarian serta riwayat lokasi suamiku dari ponselnya. Suamiku yang pulang malam tanpa alasan yang tidak jelas dan kepergok langsung oleh orang tuaku yang berencana menginap. Akhirnya mereka memilih pulang malam itu juga karena tidak kuat menahan amarah. Di tanggal 19 Desember kemarin, keluargaku sepakat mengadakan pertemuan antar keluarga, di mana suamiku tetap kekeh memilih wanita itu dan menolak saya. Pemirsa, terlepas dari apapun kesalahanku pada suami, harusnya dia mengembalikan aku secara baik-baik pada orang tuaku. Bukan aku yang harus keluar dari rumah yang kami bangun bersama. Itu pun aku dijemput lantaran sudah ditalak. Kenapa setelah ditalak aku bertahan kala itu? Karena aku tidak punya tujuan harus kemana. Pulang ke rumah orang tua hanya akan memberikan beban pikiran pada mereka yang sudah menua. Dan pertolongan Allah itu datang secara nyata. Allah mengelurkan bantuan melalui om dan tanteku. Mereka memberiku tempat tinggal baru, memberi support, membuatku kembali percaya diri, membuatku merasa bahwa aku tidak sendiri. Masih ada keluarga yang bersama aku. Aku keluar rumah hanya dengan uang 13.000 cash dan 56.000 di ATM serta 1 koper baju. Pemirsa, aku ditinggalkan saat aku tidak menjadi apa-apa dan dalam keadaan tidak punya apa-apa. Seolah rumah yang kami bangun itu tidak ada andilku sama sekali.
Apalagi sikap mertuaku yang membuka aibku kemana-mana, seolah untuk mencari pembenaran dari apa yang dilakukan oleh suamiku. Saat aku keluar rumah berpamitan dan meminta maaf, tidak ada rasa penyesalan, rasa sedih dan bersalah. Mertua, suami, serta adik ipar malah bercanda bersama di saat aku sedang merapikan baju-baju di koper. Apa yang aku lakukan saat itu? Aku memilih diam, meminta semua keluarga untuk menghargai keputusanku agar tidak menyentuh suami dan wanitanya itu, baik untuk teguran atau tindakan hukum. Anehnya aku tidak sama sekali menaruh dendam bahkan membenci mereka. Apakah ini yang dinamakan ikhlas? Lukaku memang belum kering, namun jika bukan aku yang mengobatinya nanti, lantas siapa? Aku akhirnya memilih berdamai dengan keadaan, dengan ikhlas melepaskan cinta dan luka, belajar mencintai diri sendiri, kembali kepada Allah. Mungkin Allah menegur karena rasa cintaku yang berlebihan pada ciptaannya. Dan alhamdulillah, hidupku saat ini lebih tenang dan damai. Aku bisa kembali menata hidup dengan tujuan membahagiakan orang tuaku. Demikianlah kisahku. Mohon doanya semoga aku kuat melewati semua ini, dan semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.